Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami muliakan dan kami hormati Ayahanda Haji Rahmadi selaku Deputi Manager PT PSG Sambarata yang telah menyampaikan sambutan beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau dan bimbingannya dalam memimpin dan membimbing rekan-rekan yang ada di kawasan ini. Amin ya rabbal alamin. Mengucapkan terima kasih atas panitia pelaksana perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga DKM kepengurusan Masjid Al-Muhajirin yang tentunya nama masjidnya sesuai dengan para penghuni dan yang meramaikan masjid ini, orang-orang yang berhijrah, ya. Tidak ada orang yang tinggal di daerah hutan sini, semua datang dari luar, ya. Dinamakan semua muhajirin. Ya, mudah-mudahan kita juga tergolong dengan muhajirinnya Rasulullah. Ya. Muhajirin yang telah berhijrah bersama Nabi dari Mekah ke Madinah. Nabi bersabda, "Innamal a'malu bin niat." Niat itu bergantung, amal itu bergantung dengan niat. Kemudian Nabi mengatakan di antara salah satu contoh terbesar niat seseorang dalam ibadah adalah hijrahnya. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Mananya apa kepada Allah dan Rasulnya? Untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu akan membawanya kepada Allah dan Rasulnya, akan membawa dia meraih ridhonya Allah dan kecintaan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak menutup kemungkinan bagi rekan-rekan sekalian yang datang dari jauh-jauh dari luar Kalimantan ataupun dari kawasan Berau Tanjung Redap sendiri datang tiap hari ke sini, ataupun yang bermukim di sini sebagai muhajirin, orang-orang yang berhijrah dengan niat mencari nafkah, dengan niat untuk mencukupi keluarganya, dengan niat untuk mencari ridha Allah dalam berusaha tadi, menjalankan perintah Allah yang memerintahkan kita untuk berusaha dan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan yang terbaik dalam kehidupan, yang telah mencontohkan beliau juga berusaha dalam kehidupannya. Dengan niat-niat yang baik tersebut kita bermukim di tempat ini. Dengan niat-niat tersebut kita bolak-balik sip malam sip siang, maka setiap hijrah pergerakan kita ini akan mendatangkan daripada ridhonya Allah. Nabi bersabda, barang siapa keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah, mencukupi keluarganya dari meminta-minta kepada orang lain, maka dia fi sabilillah, dia berada di jalan Allah. Laksana seseorang yang telah keluar
menghunus pedangnya memperjuangkan Islam di jalan Allah Ta'ala. Jangan sekali-kali kita memandang remeh pekerjaan yang kita lakukan di tempat ini. Kita semua adalah muhajirin. Hanya saja janganlah terlupakan di dalam benak kita berhijrah semata-mata karena Allah juga dan Rasulnya. Jangan hanya seniat yang membawa kita kerja di tempat ini, di kawasan ini untuk mencari nafkah saja, tetapi untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan rekan-rekan sekalian diberkati Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan senantiasa kehariban baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pemberi syafaat kelak pada hari kiamat, Nabi yang rahim, yang sangat sayang kepada umatnya, yang tidak lepas dari ingatan dan dari benaknya keselamatan umatnya bukan level golongan, kelompok ataupun suku, bahkan level individu setiap manusia, bukan hanya kaum muslimin tetapi seluruh umatnya difikirkan keselamatan mereka oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita meminta kepada Allah salawat dan salamnya senantiasa dicurahkan kepada beliau, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, para tabi'in dan tabi'in ila yaumiddin, wa alaina ma'ahum wa fihim innahu arhamur rahimin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendengarkan seseorang lelaki yang mengatakan kepada beliau, "Tuba ya Rasulullah." Beruntung ya Rasulullah. "Liman ra'aka wa amana bik." Orang yang melihat kepada engkau dan juga dia beriman kepada engkau ya Rasulullah. Ini sahabat-sahabat Nabi yang hidup di zaman beliau, berjumpa dengan Nabi, bertemu dengan Nabi dan juga beriman dengan Rasulullah. Beruntunglah orang itu, katanya. Maka Nabi mengatakan, tuba, betul, beruntunglah dia, beruntunglah orang yang melihatku dan orang beriman kepadaku. Kemudian Nabi pun mengatakan, tuba, summa tuba, summa tuba, beruntunglah, summa beruntunglah, kemudian beruntunglah, kata Rasulullah, liman lam yarani wa amana bi, untuk orang yang tidak pernah melihatku tetapi dia beriman kepadaku. 3 kali keuntungannya. Maka sahabat tadi bertanya, wa ma tuba ya Rasulullah, apakah itu tuba, keberuntungan itu apa ya Rasulullah? Nabi mengatakan tuba itu adalah nama satu pohon yang ada di dalam surga, yang luasnya adalah dikelilingi di bawahnya. Apabila mengelilingi besarnya pohon itu, 100 tahun baru nyampai star pertama lagi. Dari start sampai finish itu 100 tahun perjalanan, kata Rasulullah. Pakaian-pakaian orang di dalam surga itu tergantung di dahan-dahan pohon tersebut. Untuk siapakah pohon ini? Untuk orang yang telah beriman kepada Rasulullah walaupun mereka belum melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kabar gembira bagi kita sekalian. Kita umat Rasul harus gembira, berbahagia, mendapatkan kabar yang yakin. Yang hari ini apabila ada suatu kabar, suatu berita, kita akan berhati-hati. Apa ini betul, apa hoax, ya? Hoax. Tapi kalau sudah kabarnya dari Allah dan Rasulnya, yakin, benar wujudnya dan akan terjadi hal tersebut. Seperti inilah yang telah disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beruntunglah orang yang beriman dengan Rasulullah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menguatkan iman kita insyaallah. Keimanan yang akan membawa kecintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita jauh
dari zamannya beliau, ya, 1400 tahun lebih. Itu jarak zamannya kita dengan zamannya kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan disangka Rasulullah tidak mengetahui keadaan umatnya. Jangan disangka Rasulullah itu lalai, tidak memperhatikan umatnya. Dalam suatu majlis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke kuburan dan berziarah dan berdoa, Assalamualaikum daral qaumil mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kemudian beliau mengatakan, lawaditu anni qad ra'aitu ikhwani. Andaikanlah aku ini melihat kepada saudara-saudaraku, kata Rasulullah. Melihat saudara-saudaraku. Sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, awalasna ikhwanak, bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasulullah? Bukankah kami saudara engkau ya Rasulullah? Siapa yang engkau rindukan, ingin melihat dan berjumpa dengan mereka ya Rasulullah? Nabi mengatakan, antum ashabi. Kalian itu sahabatku. Siapa itu ikhwanmu ya Rasulullah? Siapa itu teman-temanmu ya Rasulullah? Saudara-saudaramu ya Rasulullah? Nabi mengatakan, itulah umat yang akan dibangkitkan kelak. Yang mana mereka tidak berjumpa denganku, tapi mereka beriman kepadaku, kata Rasulullah. Kita dirindukan oleh Nabi. Nabi ingin melihat kita. Pernah hendak kita sejak kita berakal, memiliki akal, terbesit dalam benak kita kerinduan untuk melihat wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Pernah enggak terbesit dalam kehidupan kita? Ngapain? Masya Allah, ngapain? Ya, kita kalau seseorang ini sudah dilanda asmara, ya, dilanda suatu kerinduan kepada sang kekasih, maka yang menghantui dan menyelubungi hatinya adalah bagaimanakah terbayang-bayang tentang wajah kekasih tersebut. Betul tak? Terbayang. Kadang tidak bisa tidur semalaman. Kadang makan tidak terasa. Karena apa? Karena rindu berat. Rindu mati, kata orang, ya. Rindu mati membuat dia seperti orang mati. Makan tidak nikmat, minum, Masya Allah. Gimana itu? Makan tidak kenyang, tidak nikmat, minum tidak hilang dahaganya. Ada sebagian mengatakan mandi tidak basah. Masya Allah, tapi mandi tidak basah ini gimana ini? Maknanya apa? Begitu hebatnya suatu perasaan yang menyelubungi seseorang tatkala dia merindukan sesuatu, tatkala berada dalam khayalnya sesuatu yang dikasihi itu. Maka Nabi SAW sangat rindu kepada kita, sangat rindu kepada kita, terbayang senantiasa umatnya ini. Apa buktinya kalau Rasulullah betul cinta kepada kita? Dalam setiap doanya selalu mendoakan kita, umatnya. Dalam setiap munajatnya Rasulullah menyelipkan keselamatan umatnya. Beberapa malamnya habis dengan begadang, tidak tidur, semalam suntuk, bermunajat, bermohon kepada Allah, teringatkan tentang umatnya ketika beliau membaca ayat Al-Quran. Bagaimanakah Sayyiduna Musa dan nabi-nabi yang lain memohonkan ampunan untuk umat mereka, maka Nabi pun langsung teringatkan umatnya. Malam-malamnya habis dengan berdoa, berjuang semata-mata untuk umatnya. Apa yang dilakukan umatnya setelahnya? Tidakkah hati kita ini pernah terbesit ingin melihat wajahnya Rasulullah? Ingin melihat wajahnya Rasulullah. Beliau yang telah bersabda dalam hadisnya, wailun liman lam yarani yaumul qiyamah. Celakalah orang yang tidak melihat aku kelak pada hari kiamat. Tidak berjumpa Nabi kelak pada hari kiamat, celakalah dia. Sayyidatuna Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, siapa yang celaka itu yang tidak akan berjumpa dan tidak melihat kepada wajahmu yang mulia ya Rasulullah? Nabi mengatakan, man dzukirtu indahu falam yusalli alaih. Orang yang apabila aku disebutkan namaku di depannya, dia tidak bersalawat kepadaku. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi. Setiap dengar nama Rasulullah, bersalawat. Bersalawat. Baik nama beliau Muhammad
atau gelarannya Ahmad. Sebagaimana dalam Injil nama beliau Ahmad, nama beliau pun juga Thaha, nama beliau Abul Qasim, nama beliau Al-Mahi sallallahu alaihi wasallam. Imam Suyuti mengatakan beliau memiliki 1000 nama, 1000 gelaran, dan setiap seseorang yang memiliki nama yang banyak menunjukkan daripada kemuliaan orang itu. Sebagaimana Allah Ta'ala memiliki daripada nama-nama yang mulia yang dikenal dengan Asmaul Husna. Oleh karenanya, rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita mengetahui betapa cintanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita, tidakkah kita memiliki rasa rindu kepada beliau, rasa berhutang budi dan berhutang jasa kepada Rasulullah? Dengannya beliau kita mengenal Islam. Dengan dilahirkannya beliau kita mengenal salat. Dengan dilahirkannya beliau kita mengenal bagaimanakah membaca firman Allah, membaca Al-Quranul Karim, mengenali daripada kehendak-kehendak Allah Ta'ala melalui perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perayaan-perayaan Maulid Nabi alaihissalatu wassalam adalah suatu momen yang akan menggerakkan hati setiap mukmin untuk kembali terpupuk dalam meneladani dan mencintai sosok zat yang sangat dimuliakan Allah, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perayaan ini kita akan mendengarkan sifat-sifat Rasul, bersalawat kepada Rasul, dibacakan Al-Quranul Karim. Maka perayaan seperti ini adalah perayaan yang sangat digalakkan. Duduk dalam majlis di dalam masjid mendengarkan sifat dan sejarah sirahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukankah ini adalah hal-hal yang baik? Bukankah ini hal-hal yang dianjurkan dalam Islam? Dengan adanya perayaan Maulid ini menunjukkan, mentakbirkan bagaimana rasa cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak ada Maulid, ya, minta maaf, perayaan-perayaan besar Islam kalau enggak dihidupkan dan dilaksanakan, maka sangat sedikitlah orang yang akan mengenal Rasulullah. Orang akan beralasan dengan kesibukan, dengan pekerjaan, enggak sempat membaca daripada sirahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya perayaan itu bukan cukup sekali, berhari-hari, tiap hari kita harus mengenali siapakah Nabi kita, bagaimanakah ajaran dan tuntunannya. Tetapi kita dengan ada momen memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam akan mengingatkan kita kembali kepada sang penyelamat kelak di hari kiamat, sang pemberi syafaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau sudah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mulianya beliau, bagaimana beliau akan memberi syafaat kelak pada hari kiamat, akan timbul keimanan di dalam hati kita. Betul tak? Ingat kampung akhirat. Ingat mati. Ingat nanti susahnya bagaimana di padang mahsyar. Ingat yang akan diharapkan. Takut, tapi ada pengharapan. Takut dengan azabnya Allah, matahari yang didekatkan hanya 1 jengkal. Semua orang dalam keadaan ari. Apa itu ari? Telanjang. Kata Sayyidina Aisyah, ya Rasulullah, bagaimana mereka telanjang ketika itu? Berarti orang akan saling melihat kemaluannya satu dengan yang lain. Nabi mengatakan, wahai Aisyah, mereka begitu dahsyatnya padang mahsyar itu tidak sempat lagi melihat orang lain. Semua berpikir tentang keselamatannya. Boro-boro mengintip, boro-boro menengok-nengok. Ingat kesalahannya, berapa banyak kesalahan di dunia sampai enggak berani membuka mata. Khawatir ini akan dicatat kesalahan di sisi Allah. Walaupun di akhirat sudah enggak ada lagi. Tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Semua sudah tertulis semenjak seseorang ditutup catatan amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan kita mengingat kampung akhirat ketika kita menghadiri maulid seperti ini. Mengingat bagaimanakah Rasulullah yang akan menyelamatkan manusia di tengah-tengah manusia sangat, na'udzubillah, dirindukan oleh neraka.
dirindukan oleh neraka. Dalam riwayat, neraka memiliki 70.000 tali kekang. 70.000 tali kekang. Setiap satu kekang ini ibarat neraka itu adalah tunggangan-tunggangan yang ditunggangi. Setiap 70.000 dari tali kekangnya neraka ini ada 70.000 malaikat yang memegangnya. Dalam riwayat diceritakan Rasul, begitu marahnya, begitu dendam neraka tersebut terhadap orang-orang yang telah bermaksiat di atas muka bumi kepada Allah, ingin dilahap, ingin dimakan, walaupun mereka belum ditakdirkan masuk ke dalam api neraka, masih di dalam di padang mahsyar ingin keluar neraka tersebut memakan orang-orang yang telah bermaksiat kepada Allah di alam dunia ini. Sampai malaikat tidak mampu untuk mengendalikan amarahnya neraka tersebut, tapi dengan kehendak Allah, dengan satu kalimat Allah mengatakan, ya nar, wahai api, kembalilah. Dengan perintah Allah, neraka yang dahsyat tadi pun langsung tunduk dan takut kembali ke tempatnya. Bayangkan tempat kawas ataupun keadaan ketika itu, siapa yang sanggup dalam keadaan yang susah, payah, bukan hanya sejumlah orang, segelintir orang yang akan berkumpul kita di padang mahsyar semenjak diciptakan manusia pertama dan diciptakan manusia terakhir, itu dikumpulkan keseluruhannya di padang mahsyar. Bukan manusia saja, hewan-hewan pun akan dikumpulkan ketika itu. Subhanallah. Di sanalah manusia akan ingat, setelah mereka mengetahui bahwasanya yang menyelamatkan mereka ketika di akhirat adalah baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang tidak mampu, malu di hadapan Allah untuk mengandalkan amalannya yang masih ada riya dan sum'ah di dalamnya. Beribadah juga masih ada riyanya, masih ingin dilihatnya, masih ingin didengar amal ibadahnya, masih ingin dipuji, masih ingin disanjung. Setiap orang walaupun sudah beribadah, takut ketika itu ibadahnya jangan-jangan ditolak oleh Allah. Apalagi yang tidak ibadah, apalagi yang melalaikan salatnya, apalagi yang tidak hadir jamaah, apalagi yang meninggalkan perintah-perintah Allah yang lainnya. Apa yang akan menyelubungi hati mereka ketika itu? Siapa yang akan menyelamatkan? Siapa yang ingin menyelamatkan? Ingin minta syafaat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kita malu menghadap kepada Rasul, ingin minta syafaat, sedangkan ajarannya tidak kita jalankan? Ya Rasulullah, tolong, bagaimana engkau dengan sunnahku wahai umatku? Bagaimana engkau dengan ibadah yang telah kucontohkan? Bagaimana engkau dengan akhlak-akhlak mulia yang telah kupraktekkan dalam kehidupanku? Tidakkah engkau memiliki qudwah? Tidakkah engkau memiliki suri tauladan terhadapku dalam kehidupanmu? Ketika itulah manusia akan malu di hadapan Rasulullah. Tatkala orang memanggil, di manakah Muhammad, di manakah Muhammad, manakah yang akan memberikan syafaat ketika itu? Semua orang akan bersedih. Semua akan Allah. Dengan adanya maulid seperti ini, kita akan mendengarkan kabar-kabar tersebut. Subhanallah. Maka tidak ada salahnya, apalagi mengatakan peringatan seperti ini adalah sesuatu yang baru di dalam Islam, dengan kata-kata syariatnya perkara yang bid'ah, tidak pernah dilaksanakan di zaman Nabi atau di zaman sahabat atau di zaman tabi'in. Kalau kita mengategorikan sesuatu yang bid'ah, sesuatu yang tidak wujud di zaman Rasulullah, maka banyak hal yang tidak wujud di zaman Rasul. Betul tak? Betul. Masjid dengan keramiknya, masjid dengan lampu-lampunya, masjid Rasulullah hanya tanah saja. Di tempat kita belajar di Hadramaut masih banyak masjid-masjid di kampung-kampung itu enggak ada tehel ataupun enggak ada lantai karpetnya, tanah saja. Kalau kita sholat di sana, ingat zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atapnya yang diceritakan sahabat, kalau ketika kami di malam 29 Ramadan
Di pagi hari kami sujud itu di atas lumpur. Karena apa? Karena tadi malam hujan. Kok bisa tempias? Bukan tempias. Tahu tempias enggak? Air dari luar masuk ke tiup angin. Enggak. Karena atap Masjid Nabawi. Masjid di dalamnya salat Rasul sallallahu alaihi wasallam, masjid yang dibina dan dibangun oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, atapnya hanya pelepah korma. Atapnya hanya pelepah korma. Kalau hujannya kehujanan. Seperti itulah keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Begitu masjidnya. Lantas masjid kita masjid bid'ah kah? Ya sudah, besok nanti dibongkar keramiknya, mikrofonnya dibuang, bikin menara seperti Bilal, azan nggak pakai mikrofon. Katanya mau sunnah, katanya mau seperti zaman Rasul. Masya Allah. Kenapa kita harus sekolah? Harus SD 6 tahun, kemudian berikutnya 3 tahun. Zaman Nabi tidak ada hal-hal seperti itu. Berani nggak kita mengatakan itu bid'ah? Kalau nggak ditangkap polisi nanti. Ini bid'ah, ini tidak ada sejak di zaman Rasul. Masya Allah. Kopiah-kopiah kita yang beraneka ragam, pakaian kita tidak ada di zaman Rasul seperti hal ini. Apakah itu suatu yang bid'ah? Makna bid'ah adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran syariat Rasul, bukan sesuatu yang baru saja, sesuatu yang keluar daripada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada, bukan tidak diamalkan ya di zaman Rasul, bukan tidak wujud, yang tidak berada di bawah naungan syariat, baik itu di bawah naungan Quran ataupun hadis Nabi, itulah perkara yang bid'ah. Perkara yang bid'ah. Sehingga alim ulama mengatakan bid'ah itu ada dua, bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah, bid'ah dhalalah, bid'ah yang baik, bid'ah yang sesat. Bid'ah yang baik apa? Di zaman khalifahnya Umar, Masjid Nabawi diperluas. Enggak ada sahabat yang komplain, enggak ada. Karena ini kebaikan. Di zaman Abu Bakar Siddiq, beliau memanggil Umar, memanggil Zaid bin Thabit untuk menulis Quran. Sampai beliau sempat menolak, kalau aku disuruh memindahkan gunung ke dari satu tempat ke tempat yang lain, aku siap, mampu. Tapi untuk menulis Quran, sesuatu yang tidak pernah dikerjakan Rasul, aku nggak mau. Akhirnya Abu Bakar Siddiq menyarankan lagi kepada beliau, Zaid bin Thabit, akhirnya menulislah Al-Quranul Karim, walaupun ketika itu masih di pelepah-pelepah korma, belum dibukukan. Dibukukannya di zaman Khalifah Sayyidina Utsman. Ya, kalau nggak ditulis seperti itu, nggak sampai Quran di zaman kita. Dibiarkan saja di kayu-kayu, di dahan-dahan ditulis, di pelepah-pelepah korma, di daun-daun, di kulit-kulit hewan yang sudah dikeringkan, kulit sapi, kulit kambing. Tetapi dengan inisiatif para sahabat, yang itu adalah sesuatu yang baik. Bukankah Nabi telah bersabda dalam hadisnya, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan," barang siapa yang telah membuat sesuatu yang baik, suatu sunnah yang baik, orang falahu ajruha, dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang akan mengikuti sunnah baru itu. Tapi sunnah apa? Hasanah, sunnah yang baik, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak ada perayaan di zaman beliau atau di zaman sahabat atau zaman tabi'in, tetapi zaman-zaman berikutnya para alim ulama merayakan Maulid Nabi, merayakan Isra Mi'raj, merayakan 10 Muharram, merayakan hari-hari Islam lainnya. Untuk apa? Untuk berkumpul bersama-sama mengingat sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkumpul bersama-sama untuk apa? Untuk menambahkan kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Diceritakan dalam Sahih Imam Bukhari secara mursal, Abu Lahab. Abu Lahab. Siapa Abu Lahab ini? Pamannya Nabi, tapi tidak beriman kepada Rasul. Bukan hanya tidak beriman, bahkan dia menjadi musuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an kita sering baca enggak?
Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya dah. Ini satu surah semua diturunkan untuk mencela Abu Lahab dan istrinya. Karena memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi diceritakan dalam Sahih Imam Bukhari, Abu Lahab ini ketika dilahirkan keponakannya, itu Rasulullah ini keponakannya, anak siapa? Abdullah bin Abdul Muttalib lahir, dan lahirnya Rasulullah ini menjelang waktu subuh, ya, menjelang waktu subuh. Maka Abu Lahab ini memiliki seorang pembantu perempuan namanya Thuwaibah. Thuwaibah ini pun ketika mendengar Abdullah baru dapat bayi, langsung berlari kepada tuannya Abu Lahab ini, saudaranya Abdullah. Wahai Abu Lahab, itu saudaramu baru dapat bayi, baru lahir bayinya. Engkau sudah punya keponakan, wahai Abu Lahab. Maka Abu Lahab gembira. Gembira karena apa? Dapat keponakan. Ya, gembira seperti orang-orang yang seperti lumrahnya punya saudara, saudaranya dapat anak, gembira enggak? Gembira. Seperti itulah kegembiraannya Abu Lahab. Begitu gembiranya Abu Lahab, saudaranya Abdullah baru dikaruniakan seorang bayi. Thuwaibah yang datang dengan kabar gembira tadi langsung dimerdekakan. Thuwaibah, sejak hari ini engkau bukan hamba saya lagi, sudah merdeka. Enggak usah khidmat, enggak usah jadi pembantu, sudah merdeka. Akhirnya kegembiraan Abu Lahab ini tidak dilupakan oleh Allah. Maka Abu Lahab ketika diimpikan dalam neraka, disiksa. Tetapi apabila hari Senin dikurangkan siksaannya, yukhaffaf alaih, diringankan. Bagaimana diringankan? Di hari Senin khusus akan keluarlah di antara jari jempol dan jari telunjuknya air. Walaupun disiksa di dalam api neraka, dia masih diberikan kemuliaan, keluarlah air di antara jari ini, dan dia meminumnya. Apabila dia meminum dan meneguk air tersebut, akan merasa nikmat, seolah-olah azab yang diazab oleh Allah dengannya di dalam neraka itu lupa. Nikmat, airnya sedap. Atas apa? Karena ketika hari Senin dilahirkannya Rasul, dia gembira. Gembira dengan kelahiran Rasul. Kata alim ulama, ini musuhnya Rasul, musuhnya Islam. Seorang kafir gembira dengan lahirnya Rasulullah, diberikan kemuliaan oleh Allah Ta'ala walaupun dia di dalam neraka. Bagaimanakah seorang mukmin yang cinta dan memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bagaimanakah seseorang yang percaya atas kerasulannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memperingati hari kelahirannya? Tidakkah Allah akan berikan berkah yang lebih hebat lagi? Tidakkah Allah akan mengampuninya? Allah akan mengampuninya. Yakin atas hal ini. Kalaulah kita gembira dengan lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka perayaan-perayaan seperti ini haruslah kita dukung. Terima kasih panitia dan rekan-rekan sekalian, dan siapapun juga yang telah membantu demi terlaksananya acara ini. Sesungguhnya setiap kegembiraan yang turun hadir di setiap hati-hati hadirin sekalian, mereka yang jadi asbab terlaksananya acara ini akan lebih lagi dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah yang hadir gembira saja dicintai Nabi, bagaimanakah orang yang menjadi asbab terlaksananya perayaan ini? Mudah-mudahan ini terus menerus istiqamah insyaallah. bukan Maulid Nabi saja, Isra Mi'raj nanti, nisfu Sya'ban, kemudian 10 Muharram, dan acara-acara Islam lainnya haruslah kita mensupport, haruslah kita mendukung hal-hal yang demikian. Jangan mudah terkecoh dan mudah terpancing, ataupun juga akidah kita yang apabila tidak memiliki keteguhan di dalamnya akan mudah
dilengahkan. Oh, ini perkara yang bid'ah, ini perkara yang baru, jangan ikut-ikutan. Ya salam. Jangan ikut-ikutan bagaimana? Bid'ahnya itu di mana? Kesalahannya itu di mana? Berzikir sama-sama di masjid, bersalawat sama-sama di masjid, silaturahmi sama-sama di masjid. Alhamdulillah. Mungkin jarang-jarang ketemu ya sama-sama seperti ini. Ya, jarang-jarang ketemu. Kira-kira kalau sholat jamaah sebanyak ini enggak? Insya Allah. Ya, kita doakan insya Allah dan mudah-mudahan kedepannya seperti itu. Ya. Apalagi kita dapat laporan bahwasanya di sini kalau waktu lagi break istirahat itu masih diberikan kesempatan untuk menghadiri sholat berjamaah. Jangan kita sia-siakan. Kalau kita membuktikan rasa kecintaan kita kepada Rasul dengan acara maulid ini, maka buktikan juga dengan keseharian kita. Sunnah, di antara sunnah terbesar Rasul adalah hadir sholat berjamaah. Nabi saking hebatnya dalam mencontohkan sholat berjamaah dalam kehidupannya, di akhir-akhir hayat beliau dalam keadaan sakit susah itu dipapah, itu dia digandeng sampai di saf untuk melaksanakan sholat berjamaah. Tidak ada uzur. Berapa banyak sekarang kita melihat di video-video yang dihantar kepada kita, seorang yang tidak memiliki kaki tapi dia berjalan ngesot sampai ke masjid hadir berjamaah. Berapa banyak ada satu orang lagi pernah kita lihat di posting masuk ke masjid dengan membawa oksigennya. Oksigen dibawa ke masjid orang tua. Dia tidak boleh lepas dari oksigen. Tapi oksigen itu dikasih roda, dibawa sampai ke masjid sholat berjamaah. Allahu Akbar. Tidak malukah kita dengan orang seperti ini? Sehat walafiat. Pendengarannya sehat, pandangannya masih bagus, kakinya sehat. Kenapa kita jauh dari rumahnya Allah? Siapa yang akan kita harapkan mengisi rumahnya Allah? Kalau kita tidak dekat-dekat rumahnya Allah, kapan lagi kita akan dekat dengan rumahnya Allah? Janganlah kita menjadikan penyesalan ketika datangnya sakratul maut. Kenapa enggak dulu saya pergi ke sana? Jangan kita mengatakan kita ini muhajirin, kan tadi muhajirin. Kan kita di sini sebentar aja, nanti kalau sudah pulang kampung baru saya rajin ke masjid. Ini namanya orang memiliki penyakit tulul amal. Banyak berkhayal ya. Nanti. Ini bisikan syaitan. Kita tidak mengetahui kapan Israel menjemput kita. Boleh jadi di camp, boleh di rumah kita, dimanapun juga. Kalau ajal sudah datang, tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan. Ingin berbuat kebaikan segera, di mana kita niat, di mana kita tinggal, disitulah kita melaksanakan ibadah. Jangan kita mudah tergoda dengan syaitan. Nantilah di sini kan cuma kerja. Orang kerja masih banyak uzurnya. Nanti kalau sudah pulang, pakaian kotor, pakaian ini, selama pakaian enggak najis, salat. Selama pakaian enggak najis. Ini najis enggak? Kena lumpur tadi. Mungkin anjing sering lewat dari sini ke sana ke sini jalan-jalan. Lumpurnya pasti najis. Selama kita enggak lihat anjing itu buang najis di situ, hukumnya suci dalam pandangan fuqaha. Jangan terkadang karena alasan ini kotor ini. Kena lumpur tadi, keciprat ketika mobil lewat. Dan tadi pagi anak lihat anjing lewat sini. Anjingnya kencing enggak di situ? Anjingnya minum enggak dari air itu tadi? Enggak tahu, cuma lihat aja anjingnya main-main di situ. Kalau enggak pasti kita ngelihat anjing itu buang najis di sana, hukumnya lumpur itu suci menurut pandangan Islam. Tidak ada lagi alasan. Wah, lumpur ini nanti bau. Ya salam. Ya. Insya Allah enggak sebau. Kalau masuk masjid orang pingsan, insya Allah enggak bikin orang pingsan. Yang penting bisa sholat berjamaah. Kalau enggak sempat, kadang-kadang seperti ini kita perhatikan bagi rekan-rekan yang bekerja di tempat-tempat yang terkadang sholatnya itu seperti jamaah-jamaah gitu. Selesai jamaah pertama, datang jamaah kedua, datang. Yang diharapkan kalau kita tidak sempat mendapatkan jamaah, untuk yang berikutnya jangan sholat sendiri-sendiri. Tunggu yang lain berjamaah. 5 orang jamaah, 3 orang jamaah.
Jangan langsung sudah sholat semua, aku sholat sendiri, Allahu Akbar. Jangan merasa rugi kelak di akhirat. Orang yang sholat berjamaah walaupun 2 orang saja, pahalanya 27 kali lipat dari pahala sendiri. Ya. Khususnya sholat jamaah, jangan ditinggal. Jangan meninggalkan sholat jamaah. Walaupun terlambat, tunggu orang yang lagi wudhu. Jangan langsung sholat. Sholat berjamaah sekurang-kurangnya 2. Kalau sudah sendiri, ya pahalanya 1 saja. 1, nanti zuhur 1, asar 1. Orang sudah 27 kali 5 dalam sehari, dia baru 5. Kita kalau dalam perkara dunia saja selisih 1000 saja, sudah dipermasalahkan. Tanda tangan, terima gaji. Ini kurang 5.000 ini bos. 5.000 saja. Kita rela meninggalkan 27 derajat dalam sholat berjamaah. Rela kita dengan 1 derajat saja dalam sholat kita. Ketika perkara keduniaan, kita habis-habisan protes. Ini 5.000 ini kemana ini? Kerjaan saya. Tapi dalam agama tidak memikirkan halnya demikian. Padahal pahala dan ganjaran yang telah dicatatkan atas amalan kita itu akan kekal sampai hari kiamat. Oleh karenanya, marilah kita makmurkan masjid kita ini masjid muhajirin. Kita muhajirin bukan? Muhajirin semuanya orang-orang yang berhijrah. Ya, maka kalau ini masjidnya muhajirin, maka kita makmurkan masjid kita ini. Apalagi kalau kita dengar tadi sudah ada ta'lim muta'allumnya, 2 minggu sekali hadirlah. Di dalamnya kita mengkaji. Ilmu itu ibarat nur, cahaya. Kita ini dalam ibadah ini menempuh jalan menuju Allah. Kalau tidak ada cahaya gimana? Kalau kita naik mobil dari sini ke pinggir sungai sana tadi, tidak ada cahaya. Tidak ada cahaya di tepi jalan, mobilnya juga tidak cahaya. Kira-kira gimana? Dengan cahaya hati. Masya Allah. Dengan firasat. Selama apapun, saya yakin driver yang kerja di sini, walaupun sudah biasa ulang-alik, pasti ingin juga memerlukan cahaya, ya enggak? Pasti perlu cahaya. Cahaya dalam ibadah kita adalah ilmu. Orang yang beribadah tanpa ilmu seperti orang yang berjalan tanpa cahaya. Akhirnya kadang-kadang tidak tahu aturannya dalam melaksanakan ibadah. Kadang sholat tidak wudu tapi tidak sempurna. Kadang sholat tidak berniat, minta maaf. Terkadang tidak tahu bagaimanakah untuk mandi wajib. Mandi wajib nggak tahu. Ada cerita orang Badui. Orang Badui ini orang kampung lah gitu. Suatu ketika dia ke pantai, bawa tali. Kenapa bawa tali? Ya mandi katanya. Ketika dia mandi nyelam. Nanti bangkit. Diikat tali tadi, bikin simpul. Nyelam lagi, bangun lagi, muncul dari dasar air tadi, ikat lagi, simpul yang kedua, simpul yang ketiga, sampai lebih 10 simpul, keluar dia dari laut tadi. Ngapain Pak? Katanya, saya mau qadha mandi junub saya, katanya. Waktu musim dingin, tidak kuat mandi, ya sudah nggak apa-apa lah, ini saya qadha ini. Mandi junubnya sekarang aja sudah, katanya. Masya Allah. Jadi dia kebanyakan sholatnya tidak mandi. Kalau sudah junub, keluar air mani, itu wajibnya mandi. Gak cukup wudu, harus mandi. Bagaimana tata cara mandinya? Belajar. Harus dengan niat, harus seluruh badannya ini tersiram oleh air. Satu tempat saja nggak sampai air, tidak sah mandinya. Hal-hal yang simpel seperti ini kalau kita tidak belajar, apakah makna ibadah kita? Tidak sesuai arahan, tidak sesuai dengan syariat, maka akan ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Penting kita belajar ilmu. Orang yang belajar ilmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hakikatnya dia menuju ke surganya Allah. Man sadaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah.
Barang siapa yang memudahkan langkah-langkah kakinya menuju majlis-majlis ilmu, niscaya di akhirat kakinya akan dimudahkan menuju dalam surga. Jadi orang yang pergi menuju majelis ilmu pada hakikatnya menuju ke taman-taman surga. Bukankah kita sering mendengar hadis Rasul, "Idza marartum biriyadil jannah." Kalau kalian melalui taman-taman surga, ya Rasulullah, taman-taman surga enggak ada di dunia. Bagaimana taman-taman surga itu ya Rasulullah? Farta'u, duduk kalian, dengarkan, belajar betul-betul. Maka Nabi mengatakan, hilaqul ilm. Halaqah ilmu. Majelis-majelis ilmu itulah taman-tamannya surga. Dengan ilmu ibadah kita sahih, benar. Dengan ibadah yang sahih akan menjadi kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan disia-siakan majelis ilmu yang telah diprogramkan di masjid kita ini. Kalau bisa semua hadir karena kita memerlukan semua. Ya enggak, semua kita perlu atas ilmu, semua kita perlu atas ilmu. Jangan cukuplah mereka, cukuplah ini mewakili saja. Kata guru kita dulu, kalau kalian suka minta diwakili dalam segala kebaikan, biarkan saja kalian diwakili untuk masuk ke dalam surga katanya. Terus enggak usah masuk surga, diwakilin aja sama temannya, enggak apa-apa katanya. Majelis ilmu sudah, dari kamar saya sudah ada 2 orang yang hadir. Cukup. Cukup untuk apa? Untuk mewakili kami. Enggak perlu semua. Ya nanti masuk surga diwakilin, mau enggak diwakilin masuk surga? Enggak mau. Kalau enggak mau diwakili masuk surga sama-sama hadiri majelis ta'lim bersama-sama insyaallah. Kita hadiri bersama-sama, semangat dalam hadir majelis ilmu, insyaallah kita akan mengetahui sungguh Islam itu adalah agama yang luas. Agama yang mengajarkan setiap hal di sana ada hukumnya. Tidak ada yang lepas keluar daripada ajaran Islam. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah daripada suatu makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan innama bu'itsu muallimah. Aku diutus oleh Allah sebagai seorang muallim, mengajar. Guru-guru yang mengajar kita ibarat mereka adalah wakil-wakilnya Rasulullah. Menyampaikan ilmunya Rasulullah, menyampaikan syariatnya Rasulullah. Seolah-olah kita duduk dalam majelis ilmu, kita langsung bertelaki dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajar ilmu, semangat, mencatat, menulis, mengamalkan. Yang terlebih penting lagi, setiap ilmu yang kita dapatkan, apalagi kita mendapat bisikan dari ustaz-ustaz kita yang di sini, akan diadakan nanti majelis tahsin, pembenaran bacaan dalam membaca Quran. Terlebih khusus membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah kita kalau tidak benar, salatnya tidak sah. Satu huruf kita tukar, maka berantakanlah Fatihah. Apabila Fatihah dalam salat tidak benar, salat kita tidak sah. Nanti insya Allah kita dengar tadi akan dibuat suatu majelis tentang tahsin, membenarkan bacaan Al-Quran. Jangan kita merasa sudah bisa, ya. Kita tidak akan mengetahui bisa nggak bisa kita kalau tidak didengarkan dengan orang. Ya. Dulu ada cerita orang ini tidak pernah ikut tadarus, ngaji Quran di rumah sendiri saja. Ketika hadir tadarus, ketika sampai gilirannya baru baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Baru 2-3 kalimat ditegur oleh orang yang hadir dalam tadarusan itu. Oh, kok salah ya? Baca lagi, ditegur lagi. Panjangnya salah, dengungnya salah, pendeknya juga salah. Akhirnya dia marah. Kalian semua yang di sini dengki dengan saya ya, tidak suka dengan saya. Saya bertahun-tahun sholat, mengaji, membaca Quran di rumah, nggak pernah salah katanya. Baru 1 kali ikut tadarusan sudah disalah-salahkan. Kalian semua dengki dengan saya ini katanya. Ya kalau sendiri ya betul terus, betul terus bacaannya. Setiap Jumat baca surah Al-Kahfi, betul baca sudah baca. Baca Yasin tiap pagi, saya baca. Betul. Ya sendiri baca, coba disimakkan sama orang.
Kalau enggak 1000 salahnya. Ini pentingnya kita menghadiri majelis taklim. Mumpung kita di camp, mumpung kita ada di mes, jadikan ini seolah-olah nyantri. Kerja sambil nyantri. Masya Allah. Jangan yang nyantri-nyantri ke Jawa, keluar Indonesia itu santri. Di sini pun juga bisa menjadi santri loh. Bisa menghafal Quran juga bisa. Bisa menjadi orang alim juga bisa. Asal kita ini punya keinginan. Kerjaan ditekuni. Ketika dalam keadaan free, dalam keadaan istirahat, kita tekuni juga yang berikutnya. Ibadah kita, majelis ilmu kita. Maka insya Allah dengan seperti ini, mudah-mudahan mes kita, camp kita ini bukan saja mencetak para pekerja yang profesional dalam bidangnya masing-masing, tetapi juga mencetak para santri-santri yang alim. Insya Allah. Santri-santri yang soleh. Justru belajar di tempat PT PSG ini bukan hanya mengajarkan daripada keahlian dalam bekerja, tapi keahlian dalam bidang agama. Amin ya rabbal alamin. Ya, bukan mustahil bagi Allah. Bukan mustahil bagi Allah. Kita niatkan sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh bekerja, maka Allahul Muwaffiq. Allah yang akan memberikan taufik kepada kita sekalian. Nah, inilah sebagian daripada hikmah memperingati hari kelahiran baginda yang mulia alaihi salatu wassalam di malam hari yang penuh berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita dan menjadikan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang akan membuahkan hasil adanya kelak kita di akhirat di bawah naungan arsy-Nya Allah taala. Nabi bersabda, barang siapa berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah, niscaya akan berada di bawah naungan arsy-Nya Allah di hari kiamat, yang ketika itu tidak ada naungan selain naungan Allah. Orang cari naungan, mau cari yang jual payung, tidak ada orang jual payung di padang mahsyar. Yang jual es tidak ada juga. Mau berteduh kemana? Siapa yang berada dalam naungan Allah ketika orang kepanasan? Orang yang bertemu dan berpisah karena Allah, ya. Bukan bertemu karena dipaksa ataupun nanti malu kalau nggak ikut maulid. Oh, nanti rugi kalau nggak ikut maulid, nggak dapat kotakan, nggak dapat makanan. Bukan karena ini, kita bertemu karena Allah. Berpisah pun juga karena Allah Ta'ala. Insya Allah Allah Ta'ala memberkati majelis kita di malam hari ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu rekan-rekan sekalian insya Allah dalam pekerjaannya, dalam ketekunannya, dan semoga dalam menjalankan tugas-tugas tersebut dijaga oleh Allah, diselamatkan dari mara bahaya, diselamatkan dari musibah dan kecelakaan dan lain sebagainya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala zahir dan batinnya, amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'ul lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أولى الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحم المساكين يا أرحم الراحمين. Ya Rabbana ya Karim, di malam yang mulia ini, di majlis yang mulia ini, di tempat yang paling mulia ini ya Allah, kami mengangkat kedua telapak tangan kami ya Allah, memohon kepadamu ya Allah dengan segala kerendahan hati kami ya Allah, dengan segala keyakinan kami dan kerendahan kami atas pengakuan kami terhadap kesalahan dan dosa kami ya Allah. Hamba-hambamu ini kami ya Allah masih banyak melakukan hal-hal yang Engkau larang ya Allah. Masih banyak perintahmu yang kami lalaikan dan kami luputkan ya Allah. Tetapi kami berdoa kepadamu ya Allah, bimbinglah senantiasa kami ya Allah ke jalan yang hak ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami hidayah, berikanlah kami petunjuk ya Allah. Kuatkanlah iman kami ya Allah dalam menjalankan segala perintahmu ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, di malam yang mulia ini kami memperingati hari kelahiran kekasihmu yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka terimalah daripada persembahan kami ini ya Allah. Terimalah pertemuan kami ini ya Allah.
Salawat-salawat kami yang kami lantunkan terima ya Allah. Apa yang kami dengarkan ya Allah bersama-sama dalam mudzakarah ini ya Allah, mudahkanlah kami untuk mengamalkannya dan mempraktekannya dalam kehidupan kami ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, gerakanlah senantiasa hati kami dan anggota tubuh kami untuk taat kepadamu ya Allah. Mudahkanlah kami, melangkahkan kaki kami dalam menyeru daripada panggilan azan-Mu ya Allah. Mudahkanlah kami untuk memakmurkan masjid-Mu ini ya Allah. Jadikanlah masjid Muhajirin ini ya Allah penuh dengan orang-orang yang salat di dalamnya ya Allah. Majelis ilmu yang ada di dalamnya dipenuhi dengan sahabat-sahabat dan rekan-rekan yang akan menghadiri ilmu itu ya Allah. Berikanlah mereka kefahaman dalam agama. Mudahkanlah mereka dalam beribadah kepadamu ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, semua sahabat-sahabat yang di sini bekerja ya Allah semata-mata untuk mendapatkan ridha-Mu ya Allah. Mereka ingin mencari nafkah untuk keluarga mereka ya Allah. Niat mereka begitu tulus dan baik ya Allah. Maka jagalah mereka dari mara bahaya ya Allah. Jagalah mereka dari godaan syaitan ya Allah. Jagalah mereka dari waswas iblis ya Allah. Jagalah mereka daripada gangguan-gangguan hawa nafsu mereka ya Allah. Ya Allah, bantulah kami dalam melawan hawa nafsu kami ya Allah, yang senantiasa memberatkan kami untuk melaksanakan salat ya Allah. Kami lemah terkadang di hadapan iblis dan syaitan dan hawa nafsu kami ya Allah. Engkau adalah zat yang maha kuat, kuatkanlah kami ya Allah. Kuatkan kami ya Allah, kuatkan kami dalam melawan musuh-musuh-Mu ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, kami adalah hamba-hamba-Mu yang lemah ya Allah. Kuatkanlah keimanan dan keyakinan kami ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, ampunkanlah dosa dan kesalahan kami ya Allah, yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja, yang banyak yang sedikit, yang besar dan yang kecil ya Allah, yang dahulu yang akan datang ya Allah. Engkaulah zat yang maha pengampun terhadap dosa ya Allah. Engkaulah zat yang maha pengasih dan maha penyayang ya Allah. Ampunkanlah dosa dan kami dan kedua orang tua kami ya Allah, yang telah mendahului kami ya Allah. Dosa pendahulu-pendahulu kami ya Rabbana ya Karim. Guru-guru kami yang telah mengajar kami ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, terimalah doa-doa kami ini ya Allah. Terimalah permohonan kami dan harapan kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.